motor metik aja, apa aja dah, mau NMAX apalagi NMAX sama Aerox tahun berapa juga selalu sama semuanya ya. Rakitannya gini, mesinnya, kondisi mesinnya. Nah sekarang kendala mesin yang ada di, misalkan Anda jumpai lagi kendaraan motor metik apa aja ya, motor seperti motor Vario, Aerox, NMAX, PCX, Beat ya, hampir sama kerusakannya ya. Nah sekarang yang ada itu di saya itu motor saya pribadi ini motor Aerox ya, motor Aerox saya pribadi. Motor Aerox saya ini yang sering saya alami di jalan, karena perjalanan saya itu jauh lah, tempat kerjanya lumayan jauh, ada 30 km. Kemungkinan di jalan itu menjumpai pasir, air kotor atau air ini, genangan air gitu ya. Oke, karena saya dulu ya lumayan sih, perjalanan sangat jauh, pas motor Aerox mogok, mogoknya seperti ini guys ya, yang pernah saya alami. Begini guys, di jalan saya saking sedihnya mendorong motor Aerox ini, karena ya perjalanan jauh lumayan. Jadi dia ini yang part keduanya ya, part kedua dari yang kemarin, video kemarin ya. Nggak ngangkat guys, suara mesin motornya itu. Ada dua kendalanya ya, ini ada dua kendalanya, karena ini kendalanya itu yang sering saya jumpai, atau ya yang saya alami dah di jalan gitu ya, yang saya alami di jalan sampai dorong ya, saya bongkar sendiri aja ya, buat pelajaran lah buat kita, supaya kita tahu gimana cara menservis motor sendiri ya. Ini antara part keberapa nih, saya kasih tahu part keberapa ya kalau memperbaiki ini mah. Sekarang memperbaiki ini dulu ya, motor Aerox yang tidak mengangkat ya. Nah dia harus tahan starternya gitu ya. Ini kadang lampunya juga tuh nggak nyala tuh, kadang nyala kadang enggak ya. Ini yang sering saya jumpai, yang sering saya kenali di motor Aerox, karena saya punya motor Aerox. Sekarang kemarin sih lupa, motor kayak motor Beat Vario itu nggak saya upload karena buka mesin punya teman saya sendiri gitu ya. Itu kendalanya ada dua guys ya, kendalanya itu ada dua guys yang sering saya alami. Kendalanya satu, yang ke satu yaitu businya ya, kadang businya ini ya, kemarin kan udah saya kasih tahu businya gitu ya. Nah saya sampai businya udah saya ganti, tapi dia tetap nggak nyala guys, itu sampai nggak nyala gitu ya guys. Ini saya sengaja businya, kabel businya saya copot ya, supaya buat tahu gitu ya, kalau gitu kerusakannya ada dua gitu ya, ada dua kerusakannya ya guys. Jadi nggak ngangkat si setrumnya itu. Sekarang angkat, yang pertama itu satu busi ya, sekarang angkat. Itu kerusakannya di businya yang pertama gitu, cek dulu businya angkat enggak. Kalau nyala ya. Kalau menurut saya pribadi sih, busi itu di motor Aerox itu insya Allah safety-nya bagus. Dia posisinya itu ya ada tuh, dianya itu ke depan ya, di depan. Jadi kan kalau semprotan air dari ban belakang itu dia larinya ke sini trek, jadi nggak bakalan kena air ya guys, kecuali kena banjirnya sampai sepunggung. Nah itu pasti kena businya, hati-hati ya, busi kena air gitu ya. Nah yang sering saya rasakan selama di perjalanan itu, rusaknya itu dari mana guys ya, kerusakannya kadang angkat gitu itu, kayak tadi ya saya copot dulu, karena sama rusaknya itu hampir sama dengan kerusakan di busi guys ya. Ini saya copot dulu ya kabelnya.
Saya copot dulu kabel businya. Itu sama dengan kerusakan busi guys, karena itu dia sambungannya itu ke busi. Dia lampu ininya juga mati, istilahnya mati. Itu bagus ya, hampir sama kerusakannya dengan busi. Kadang enggak ngangkat juga dia, istilah nggak bisa starter juga guys gitu ya. Kerusakannya itu kalau saya alami sendiri itu bisa dari busi atau apa guys, kuil ini ya, kuil. Kenapa saya bisa langsungnya memprediksi ke kuil? Prediksi ini saya udah ganti kuilnya nih guys ya. Saya udah ganti kuilnya nih ya. Ini kuilnya udah saya ganti. Ini kuil asli Aerox-nya gitu. Ini juga kuil asli Aerox ya. Ini saya ganti karena kuilnya itu patah. Kenapa ya guys ya? Kenapa ini bisa sampai patah? Saya kasih tahu dari sekarang. Anda yang punya motor Aerox, Aerox NMAX atau Aerox atau apa gitu ya, kuil yang ini supaya nggak kena cipratan air, Anda bisa beli di bawah ini spakbornya ya, supaya penahan air gitu ya, penahan air. Nah ini kuil ini buat menyampaikan setrum dari aki ke busi ya guys. Kuil ini ya, apa kuil atau apalah nggak tahu saya, karena saya bukan ahli otomotif saya guys ya. Cuma saya kayak kuil atau apa di sini ada lilitan kawat email ya, kawat email ya. Itu kawat email, nggak tahu ukurannya berapa, belum saya bongkar ini kuilnya itu. Kalau saya bongkar ya pasti akan bongkar lah, pingin tahu gitu dalamnya itu apa. Pasti ini ada rakitan elektronik ya. Tuh kenapa ini bisa ini sampai patah kakinya itu guys ya. Kakinya itu sampai patah ini kuil tuh, karena dia karatan karena kena cipratan air dari ban belakang ini, Nah untuk solusinya saya akan kasih solusi yang terbaik buat Anda sekarang yang mempunyai motor Aerox atau PCX atau apa ya, NMAX, motor matic lah. Kalau seandainya posisi kuilnya itu ada sama dengan di sini, saya akan kasih solusinya. Gimana solusinya ya? Ntar tunggu ya, solusinya yang terbaik buat Anda semuanya. Ini guys solusi terbaiknya ya, pakai kabel tis, yaitu pengikat. Supaya apa? Airnya itu nggak masuk, jadi dikencengin situnya ya. Buat yang punya motor Aerox atau NMAX atau apa ya, kalau posisi kuilnya ada di sini di belakangnya, saya kasih tahu ini langsung Anda kasih kabel tis aja ya. Supaya apa? Antara si pelapis ini, karet ini, penutup ini, biar nggak kena kecipratan air, ini langsung di kabel tisin ya. Itu solusinya ya, saya kasih tahu nih caranya. Begini guys, saya kasih tahu, ini ada, mumpung ada yang megang guys, ininya dirapetin dulu ya, sininya soket ini. Nah, ini masukin dulu. Udah kenceng belum? Oh masih longgar ini. Kalau masih longgar Anda kencengin lagi pakai kenitang ya, ketang potong. Kalau saya nyebutnya kenitang atau ketang potong nggak tahu lah, ketang potong aja saya nyebutnya. Ini dulu. Nah sudah, nah supaya nggak copot guys ini. Nah ini, aduh mana lapisannya ini, tadi pause dulu. Nah yang ini guys, ini lapisan ini nih, karet ini, jangan sampai ini ya, karena buat menutupin air supaya nggak tembus. Ini udah bagus sih, udah safety dari Yamaha nya, udah safety juga buat kabelnya supaya nggak terlalu kena cipratan air. Dia disediakan karet penahan ini. Nah ini nah ini terus ini kabel tisnya
Anda yang punya motor Aerox sekarang cepet-cepet dikasih kayak gini ya, supaya enggak kena cipratan air ini ya. Pakai kabel tis Aerox NMAX itu hampir sama, jadi pakai lapisan, aduh kurang panjang guys, ini bagus sih kurang panjang jadi bisa mancinginnya enak. Hmm. 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 Saya sih nggak ada ahli ke otomotif kan, tapi saya belajar otodidak supaya paham ke otomotif ya. Begini nih pakai kabel tis yang panjang ya guys. Begini, jadi buat nggak masuk genangan airnya ke kuil ini, ke soket yang ada di ini ya, jangan sampai terjadi yang udah saya alami begini nih, karena saya belum tahu karena tahu-tahu kena kecipratan air, airnya karatan, jadi patah ini semuanya itu ya, patah semua ini guys ya, patah semua ya. Ini udah beli yang baru saya kuilnya, jadi pakai kabel tis ya, dirapetin ya. Oke, tunggu kabel tisnya ya. Oke, cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat sekali video ini. Apabila ada salah kata, salah ucap dalam penyampaiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya akan saya kasih tahu cara memperbaiki motor Aerox yang gimana. Oke, sekian dulu dari saya ya. Kendala dari mesin air motor Aerox, NMAX atau Matic lain lah, saya akan kasih tahu sekarang yang ada motor Aerox tahun 2017. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya.